Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1 DPPD. Saya Dires Karyotomo, NRP 90. Saya Kartika Zareta Wijaya, NRP 9. Saya Hana, NRP 130. Saya Bianda, NRP 26. Saya Resistania, NRP 84. Di sini kami akan membahas tentang need finding. Outline pertama, Yaitu adalah mengapa kita harus melakukan need finding. Kemudian yang kedua, user seperti apa yang representatif. Kemudian yang ketiga, menentukan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat adalah teknik membedakan kebutuhan dan keinginan user. Selanjutnya adalah teknik penggalian data, yaitu observasi. dan yang terakhir adalah interview. Stay tune. Untuk yang pertama, yaitu mengapa kita harus menggali kebutuhan. Nah, jadi seorang UX designer itu perlu melakukan penggalian kebutuhan kepada user, karena user itu memiliki informasi yang sangat berharga. Mereka itu juga yang menentukan kepuasan dari hasil desain yang kita kerjakan. Nah, hal tersebut tuh sangat penting bagi bagus tidaknya kualitas desain yang kita lakukan di mata user. Tuh. Nah, tapi biasanya itu kebanyakan user nggak tahu bagaimana cara mengekspresikan dan mengakses informasi yang mereka punya. Tuh. Mereka itu nggak tahu gimana ngomongnya kalau misalkan yang menurutku bagus tuh kayak gini. Nah, itu tuh bahasa UX-nya kayak gimana, mereka tuh nggak tahu. Nggak bisa menggambarkan dengan baik kalau misalkan tidak ditanya langsung oleh UX designernya sendiri. Tuh. Nah, kemudian jika kalau misalkan dianalogikan tuh gini. Biasanya pasien itu tidak bisa mendiagnosa penyakitnya dia sendiri. Nah, dia itu nggak tahu informasi mana yang penting bagi dokternya atau gimana caranya menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya dengan baik gitu. Terus misalkan ada pasien dan dokter. Nah, dokternya itu meminta pasien ini untuk mendeskripsikan keluhan apa yang dimiliki oleh pasien. Nah, keadaannya atau kondisinya itu pasien masih nggak tahu kira-kira penyakitnya dia itu apa. Tapi yang dia tahu tuh hanya yang dia tahu tuh hanya sakitnya di mana, terus habis itu gejalanya apa aja gitu. Nah, tapi masih untuk menentukan penyakitnya apa, dia itu masih membutuhkan dokter. Nah, sama seperti user dan UX designer. User tuh sebagai pasiennya dan UX designer tuh sebagai dokternya. Tuh. Kemudian yang ketiga, user hanya dapat menilai suatu desain itu baik jika desainer menanyakan kepada usernya. Loh. Sehingga untuk mendiagnosis dengan tepat itu bukan pekerjaan dari user, tapi dia itu adalah pekerjaan dari UX designer. Nah, selanjutnya yaitu menemukan user yang representatif. Nah, user yang representatif itu apa? Jadi dia tuh adalah partisipan yang mewakili user population dan biasanya itu digunakan oleh UX designer untuk melakukan penggalian kebutuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan user yang representatif? Kita bisa dengan membuat semacam perwakilan pengguna atau pengganti. Nah, terkadang tuh kita dapat mendapatkan satu delegasi untuk setiap populasi yang ada. Tuh. Namun, kadang-kadang tuh representative user itu tidak bisa melengkapi seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh UX designer. Nah, jika hal tersebut terjadi, kita harus melakukan penggantian partisipan setiap minggu misalkan untuk menemukan kebutuhan yang tepat. Nah, misalkan begini, contohnya jika ada seseorang yang merupakan teknofile yang dia tuh tertarik pada perangkat lunak dan hasil penggalian kebutuhan tuh nantinya akan condong ke arah
teknofilik. Itu biasanya tidak terlalu merepresentasikan user group yang ada secara umum. Jadi kayak terlalu terfokus kepada orang yang teknofile ini. Jadi karena itu kita tuh harus selalu mengganti partisipan setiap minggu buat menemukan kebutuhan yang tepat. Dengan mengganti partisipan, kita dapat menemukan kesamaan dan juga variasi dari hasil penggalian kebutuhan yang kita lakukan. Semakin banyak partisipan yang kita gunakan, itu nanti pasti akan semakin desain yang kita buat itu semakin merepresentasikan persona yang tepat gitu. Kemudian bagaimana jika partisipan yang kita pilih itu tidak terlalu mirip dengan persona yang ada? Itu tidak apa-apa. Jadi meskipun nanti itu partisipan yang kita pilih itu tidak terlalu merepresentasikan persona, setidaknya kita sudah punya partisipan yang mirip meskipun tidak sama persis dengan persona yang ada. Jadi kita masih bisa mengcover kebutuhan dari populasi user kebanyakan gitu. Jadi meskipun tidak sama, selama partisipan itu tuh masih dalam satu segmentasi atau user population yang sama, itu tuh masih tidak apa-apa kita gunakan sebagai partisipan gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan partisipan. Nah, dalam melakukan pembuatan UX design dan lain sebagainya, pasti UX designer perlu mengetahui apa itu kebutuhan partisipan. Nah, dari mana UX designer mengetahui itu? Tapi sebelum itu, yang menjadi pertanyaan adalah partisipannya sendiri itu apakah tahu tentang kebutuhannya. Nah, setelah saya membaca buku The Joy of UX, tepatnya itu ada di bab 2. Nah, di situ saya menemukan fakta bahwa sebenarnya partisipan itu tidak selalu mengetahui kebutuhannya sendiri. Apalagi seperti yang kita tahu, banyak sekali orang awam yang tidak mengetahui tentang sebuah UX itu seperti apa. Sebagai contoh, ketika misalnya orang tua dengan usia misalnya 45 tahun ke atas, 50 tahun itu misalnya mereka membutuhkan dibuatkan aplikasi untuk usahanya dan lain sebagainya, mereka pasti tidak bisa mendeskripsikan apa yang menjadi kebutuhan dan kemauannya. Nah, oleh sebab itu, maka tugas ini perlu dilakukan oleh seorang UX designer. Mereka perlu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk bisa melakukan diagnosis apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan partisipan. Nah, saat saya membaca di buku tersebut, itu diberi analogi seperti ini. Jadi, misalnya, partisipan yang ada di sini itu sama seperti pasien seorang dokter. Ketika pasien itu melakukan pengobatan, maksudnya melakukan konsultasi dengan dokter, pasien tersebut itu tidak mungkin langsung mengatakan bahwa dokter saya sakit mah, tolong obati. Tidak seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah dokter akan menanyakan apa yang menjadi keluhan pasien, seperti apa yang dirasakan, sejak kapan merasakannya, ada keluhan lain atau tidak, di bagian mana, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah digambarkan bagaimana seorang UX designer bisa melakukan penentuan kebutuhan partisipan itu. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merujuk ke kebutuhan partisipan itu sendiri. Nah, misalnya yang tadi ketika ada orang, apalagi orangnya awam, si UX designer ini bisa mengetahui bisa mengajukan pertanyaan dengan misalnya yang pertama menanyakan siapa Pak yang akan menggunakan aplikasi ini.
Misalnya orang ini tuh dia punya toko kelontong gitu. Dia ingin dibuatkan sebuah website yang bisa mengiklankan dan lain-lain sebagainya, memudahkan dan sebagainya. Nah, maka dari situ kita tahu bahwa penggunanya itu siapa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kebutuhan itu bisa didapatkan, yaitu dengan UX designer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan untuk mendapatkan kebutuhan partisipan itu tersebut. Untuk contoh lainnya, mungkin seperti ini. Itu kan itu contoh untuk misalnya orang awam gitu. Nah, sekarang contoh untuk misalnya orang yang istilahnya yang korporat atau lain sebagainya. Nah, terkadang orang-orang ini tuh meminta kebutuhan yang abstrak gitu. Misalnya, saya mau bentuk ini tuh bisa digunakan oleh semua orang gitu misalnya. Nah, padahal pendefinisian user dari aplikasi ini itu semua orang itu tidak seperti itu. Kita harus benar-benar melakukan segmentasi yang benar tentang misalnya yang menggunakan ini adalah profesi ini, di usia segini, dan kebutuhan masing-masing itu seperti ini sehingga kita yang membuat maksudnya kita yang mau membuat UX-nya itu pun paham dan bisa benar-benar mengetahui kira-kira yang tampil apa yang kita buat itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh partisipan. Nah, dari situ kita tidak bisa menerima mentah-mentah keinginan maksud dari partisipan itu, karena belum tentu itu yang menjadi benar-benar kebutuhannya. Nah, kita bisa dengan mengajukan pertanyaan misalnya yang tadi itu, siapa yang menggunakan, seperti apa penggunaannya, dan lain-lainnya, yang sehingga kita benar-benar bisa membuat UX yang diinginkan oleh partisipan. Yang bukan diinginkan, diperlukan gitu. Untuk outline yang keempat yaitu teknik apa yang digunakan untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan dari user. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya user itu untuk menjelaskan kebutuhan atau keinginan dari platform yang akan dia gunakan itu biasanya secara garis besar. Jadi kayak seperti yang dibilang tadi tuh, jadi cuma kayak kalau misalnya dianalogikan pasien dan dokter, kasus pasien dan dokter, kalau misalnya dia jadi kita UX designer sebagai dokter, sementara user itu sebagai pasien. Jadi pasien itu cuma bilang saya sakit tulang, sementara dokter itu harus menganalisis. Nah, memang caranya adalah dengan teknik probing atau menggali. Teknik ini dan skill ini tidak banyak dimiliki oleh UX designer, di mana UX designer biasanya hanya melihat requirement apa yang telah disebutkan oleh usernya. Nah, di sini makanya skill ini memang sangat dibutuhkan oleh UX designer. Makanya nggak banyak juga dari UX designer itu merekrut orang lain untuk menjelaskan lebih detail mengenai apa yang dibutuhkan oleh usernya. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang tadi, memang UX designer itu harus mewawancarai usernya. Sementara terdapat beberapa kasus di mana usernya itu tidak bisa ditemui. Contohnya, seperti yang biasa kita ketahui, kalau misalnya pengembangan software itu kita nggak bisa menemuin seorang seperti kayak bosnya gitu. Nah, biasanya kan bosnya kan punya waktu yang lebih sibuk dan waktu luangnya lebih sedikit. Nah, itu merupakan permasalahan dari UX designer, di mana kita sebagai UX designer gak bisa tahu dong kebutuhan secara detailnya dari usernya tersebut. Nah, terdapat beberapa masalah. Nah, permasalahan pada penentuan kebutuhan tuh
ada banyak. Salah satunya seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu biasa disebut dengan third party problem, di mana pihak yang membayar bukanlah pihak yang menggunakan software tersebut. Contohnya adalah ya tadi, misalnya CEO-nya itu yang membayar, tapi kita mendapatkan solusi dari kebutuhan software itu bukan dari pihak yang membayar tersebut. Atau biasa juga disebut dengan golden rule problem, di mana the guy with the gold make the rules and those rules get in your way. Jadi intinya adalah dia itu ya dia yang melakukan dia yang memberikan syarat-syarat, tapi dia juga yang nggak bisa apa ya? Dia juga yang jatuhnya kayak mengganggu lah, kan karena kita tidak tahu kebutuhan dari user. Nah, makanya itu memang permasalahan itu sangat susah. Mungkin kita tidak menemukan solusi, tapi ini adalah cara yang terbaik agar software tersebut dapat dikembangkan gitu. Nah, makanya tadi sempat dibilang oleh teman saya, kalau memang ada permasalahan seperti ini, maka solusinya adalah dengan setidaknya kita mengambil salah satu dari populasi user tersebut. Jadi kita setidaknya bisa lebih tahu kebutuhan, solusi apa yang dibutuhkan untuk permasalahan yang akan dikembangkan dengan software tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu teknik yang digunakan untuk penggalian data guna memenuhi kebutuhan pengguna. Teknik yang saya akan jelaskan yaitu observation atau observasi. Observasi ini sebuah teknik yang dilakukan ketika kita ingin mempelajari apa yang sebenarnya dilakukan pengguna dan dilakukan dengan cara mengamati. Ada beberapa jenis dari teknik observation, yaitu yang pertama ada hidden dan yang kedua ada open. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai jenis-jenis tersebut, sebenarnya apa saja sih yang akan kita dapat dengan melakukan teknik observation itu sendiri? Dari teknik observasi ini sendiri, kita bisa mendapatkan banyak informasi objektif dengan mengamati perilaku pengguna. Dan selanjutnya, jenis yang pertama yaitu hidden. Teknik observasi jenis hidden atau tersembunyi ini itu dilakukan secara tidak langsung seperti menggunakan kamera pengintai. Nah, sebenarnya jenis ini itu sudah seringkali kita temui. Kayak kalau misalnya kita di suatu mall atau di suatu kantor, pasti kita melihat ada kamera CCTV. Nah, banyak pekerja itu dilakukan pengawasan melalui kamera pengintai tersebut, seperti contohnya teller bank, kasir, apoteker, dan masih banyak lainnya. Dan juga banyak sekali ruang publik yang ada di bawah pengawasan CCTV, seperti pusat perbelanjaan, pusat transit, dan sebagainya. Dengan melakukan jenis ini, kita bisa mendapatkan banyak informasi objektif dari melihat hal-hal yang didapatkan, rekaman yang didapatkan, seperti berapa banyak pria dan berapa banyak wanita yang naik kereta tertentu. Juga bisa melakukan studi waktu dan gerak pada apoteker, kayak seberapa sering dia pergi ke arah ini atau ke arah itu. Dan itu adalah salah satu cara untuk melihat sesuatu dan mendapatkan sebuah nilai. Tapi dengan melakukan jenis ini, apa yang kita inginkan biasanya tidak terpenuhi. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu open atau terbuka. Pada jenis ini, observasi dilakukan secara langsung. Dan dengan jenis ini, kami mengamati pengguna saat mereka melakukan pekerjaan mereka dan berbicara dengan mereka mengenai hal tersebut.
Dan jadi di jenis yang terbuka ini, kita itu mengamati pengguna dari target kita itu secara langsung. Contohnya, misalnya kita akan mengobservasi sebuah karyawan. Nah, di situ kita langsung mendatangi karyawan tersebut saat melakukan pekerjaannya. Dan selagi kita mengamati pekerjaannya, kita juga menanyakan dan berbicara mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui. Dan cara yang paling efektif untuk melakukan observasi ini adalah menggunakan jenis open ataupun terbuka. Mengapa? Karena di jenis open ini kita bisa mengetahui hal-hal yang kita butuhkan itu secara detail karena kita langsung berinteraksi dengan pengguna. Jadi kita bisa tanya-tanya secara langsung. Jika kita menggunakan hidden itu kita terbatas karena kita tidak langsung berinteraksi dengan penggunanya, melainkan seperti CCTV atau dan lain sebagainya, seperti mengamati jarak jauh dan lainnya. Nah, hal yang harus kita hindari saat melakukan observasi adalah itu tadi. Jadi kita mengamati hal-hal yang tidak kita butuhkan. Terus kita mengamati bukan pengguna target kita. Itu yang harus dihindari. Selanjutnya, observasi ini sangat cocok digunakan untuk kondisi di mana kita ingin mengetahui secara langsung kebiasaan ataupun perilaku dari pengguna yang akan kita gali kebutuhannya. Ya. Selanjutnya yang terakhir atau bisa disebut cara penggali kebutuhan pengambilan datanya melalui interview. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dengan interview? Yaitu kita akan mencari tahu apa yang benar-benar diinginkan atau dibutuhkan dari pengguna untuk perangkat lunak yang mereka inginkan. Nah, untuk bagaimana cara yang efektif untuk melakukannya, itu ada yang pertama, yaitu choosing participants. Pada choosing participant ini adalah untuk mengetahui representatif dari target yang akan dilakukan, ataupun bisa pengguna yang sekarang dan sesistem yang familiar. Dan yang kedua adalah mungkin saja untuk target interview nantinya merupakan dari non-user. Contohnya seperti pada saat ingin membuat sistem penunjang pendidikan, apakah atau siapakah yang kita interview? Apakah murid sebagai peserta pendidik daripada pendidikan tersebut, ataukah guru yang melakukan sistem pengajaran pada siswa pendidik, mungkin juga staf dari tenaga pendidik tersebut, dan juga mungkin orang tua dari tenaga pendidik. Maka dari itu kita membutuhkan target interview yang mungkin merupakan dari non-user dari software yang akan kita bangun. Selanjutnya, sangat banyak user yang dapat digunakan untuk interview. Akan tetapi, masih bisakah semua resource untuk melakukan interview untuk tiap-tiap user? Sehingga kita mencari user utama yang menjawab sekiranya apa yang kita inginkan. Bagaimana cara yang efektif? Yaitu kita menyesuaikan interview yang kita lakukan dengan project yang kita laksanakan. Seperti contohnya, misal kita low budget atau nggak ada budget sama sekali untuk interview, maka kita harus menginterview orang yang dapat diinterview secara gratis atau tanpa biaya sebesar pun. Atau jika memiliki kita resource-nya banyak dan juga punya biaya yang lebih, kita dapat menginterview berbagai macam golongan yang merupakan banyak orang dan juga mungkin bisa kita bayar atau kita memberikan reward untuk interviewnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah recruiting participants. Di sini yaitu adalah mendapatkan stakeholder yang layak.
apakah stakeholder tersebut membutuhkan bayaran ataupun tidak. Itu tergantung seperti apa proyek yang kita lakukan tadi. Yang kedua adalah menggunakan insentif dan motivasi. Dan yang terakhir adalah memikirkan lebih baik daripada tidak sama sekali. Misal gini, misal kita membangun proyek untuk membangun biaya medis. Di situ kita tidak mendapatkan responden atau interview yang kita akan interview dari peserta atau mahasiswa dalam bidang kedokteran ataupun dokter. Kita juga dapat menginterview orang lain di mana dalam bagian misal teknologinya. Itu lebih baik kita interview daripada tidak sama sekali. Mungkin ini dapat menghilangkan model yang asli atau yang kita butuhkan daripada interview, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali melakukan interview. Yang terakhir adalah yang keempat adalah penting untuk selalu mencari tahu. Memberikan hal yang ingin kita tahu untuk memberikan beberapa bagian yang akan dilakukan interview yang dibutuhkan. Selanjutnya, apa yang harus dihindari? Atau teknik yang cocok dalam kondisi bagaimana? Mungkin yang pertama adalah pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik adalah silence is golden, di mana kita memberikan jeda pada tiap-tiap pertanyaan yang kita ajukan untuk mendapatkan jawaban pertama daripada responden atau orang yang kita interview tersebut. Di mana biasanya dalam jawaban yang pertama itu merupakan jawaban yang terbaik daripada responden tersebut. Dan plan yang baik juga selalu update dan memiliki fitur yang penting. Apakah seperti itu? Dan apakah kita harus mendefinisikan kemauan user seperti dimana misalkan seperti biasanya pengguna itu membutuhkan kuda yang lebih cepat, tapi kita menawarkan solusi yang lebih baik seperti adanya mobil seperti itu. Dan pertanyaan yang harus dihindari adalah apa yang mereka suka atau apa yang mereka inginkan untuk skenario yang mereka lakukan. Dan pertanyaan yang sering kali ditanyakan adalah apa yang sering kalian lakukan? Dalam pertanyaan ini harus bisa konkret pertanyaan yang kita ajukan dan seberapa banyak mereka lakukan untuk mengetahui skala yang absolut. Dan yang terakhir adalah hindari pertanyaan yang binary question atau pertanyaan ya atau tidak, karena itu tidak mendefinisikan daripada dimana pendefinisian atau need finding, pendefinisian kebutuhan tersebut. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum.